Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil observasi yang berjudul Manajemen Pendidikan. Nama kelompok Aldi Aprianto dengan NPM 120, Osti Nuzula Pakiana Amanda dengan NPM 136, Bayu Anwar dengan NPM 103, Diajeng Rahmatika dengan NPM 131, Ayu Wulandari dengan NPM 121, Stevi Puspa Aulia dengan NPM 208, dan Rahma Aulia dengan NPM 216. Saya, Stevi Puspa Aulia dengan NPM 208 akan menjelaskan tentang pentingnya manajemen pendidikan bagi guru dan siswa. Dalam perspektif yang telah dipaparkan oleh salah satu guru di SD Negeri 1 Prinsau Selatan mengatakan bahwa manajemen pendidikan ini memang sangat penting ya bagi kehidupan di lingkungan sekolah, yaitu baik dari pentingnya untuk seorang guru, siswa, dan juga pendidikan yang sudah terrealisasikan di SD ataupun di sekolah-sekolah itu memang sangat membutuhkan manajemen pendidikan yang sangat bagus. Dan memang dari hasil wawancara dan juga observasi kami mengatakan bahwa SD Negeri 1 Prinsau Selatan ini sudah mengetahui dan juga sudah paham apa itu manajemen pendidikan. Yang pertama itu manajemen secara kurikulumnya. Mereka sudah sangat update tentang kurikulum yang sudah sesuai dengan standar nasional dan juga sudah melakukan dan merealisasikannya dengan baik di sekolah. Gurunya dan juga baik dari kepala sekolah, gurunya, dan juga siswa-siswanya ini sudah diajarkan sesuai dengan standar nasional yang sudah berlaku ya. Contohnya ini kemarin saat kami menanya tentang 10 besar di sekolah, gurunya mengatakan bahwa mereka tidak lagi ada 10 besar. Jadi mereka tidak mengatakan siapa yang baik dan siapa yang peringkatnya paling baik maksudnya, dan siapa yang paling rendah itu tidak dikatakan seperti dulu ya. Karena ini kan mereka sedang menggunakan sistem kurikulum merdeka ya, yaitu artinya pengembangan karakter. Jadi mereka hanya berfokus pada karakter dan perilaku siswa tersebut. Dan memang dikatakan bahwa mereka ini sudah mencapai tujuan dari pengembangan karakter yang sudah sangat baik dari gurunya dan kepala sekolahnya maupun siswanya itu memang memiliki karakter yang terbilang cukup bagus di bidang pendidikan ya. Siswa-siswanya ini sudah sangat ramah-ramah dan juga mengikuti segala aturan-aturan yang dari gurunya ini. Ini mengatakan bahwa pengembangan karakternya sudah terbilang cukup bagus, baik secara sosialisasi bersama teman-temannya atau di sistem belajar pembelajaran. Yang kedua itu sumber daya manusia, manajemen sumber daya manusia. Saya dengar kalau perekrutan murid baru atau pendaftaran murid baru ini memang dari dulu sampai sekarang SD Negeri 1 Prinsau Selatan ini sudah menggunakan tes, yaitu siapapun siswa yang masuk harus meluluskan dirinya dalam tes baca dan menulis. Jadi mereka hanya akan menerima siswa-siswa yang bisa membaca dan menulis. Tujuan utama dari manajemen pendidikan adalah untuk memastikan bahwa sistem pendidikan berfungsi secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan, seperti memberi pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan kepada siswa agar mereka dapat mencapai potensi penuh mereka dan menjadi warga negara sukses dan berkontribusi pada masyarakat. Manajemen pendidikan juga bertujuan untuk memastikan bahwa sistem pendidikan transparan, adil dan inklusif, dan bahwa semua siswa termasuk mereka yang mungkin menghadapi tantangan seperti kemiskinan, kecacatan, atau etnisitas memiliki kesempatan yang sama untuk berhasil. Selain itu, manajemen pendidikan bertujuan untuk kebutuhan yang berubah dari masyarakat pada pasar kerja sehingga siswa dapat mempersiapkan diri untuk masa depan secara ringkas. Tujuan dari manajemen pendidikan adalah untuk memastikan bahwa sistem pendidikan memberikan pendidikan berkualitas kepada semua siswa sehingga mereka dapat mencapai potensi penuh mereka dan menjadi warga negara yang sukses dan berkontribusi pada masyarakat. Manfaat
meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen pendidikan, membantu memastikan bahwa semua aspek dari sistem pendidikan termasuk perancangan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengandalan bekerja secara efektif dan efisien. 2. Meningkatkan kualitas pendidikan. Manajemen pendidikan membantu memastikan bahwa semua siswa menerima pendidikan berkualitas, termasuk dari akses guru yang berkualitas, kurikulum yang relevan, dan fasilitas yang memadai. 3. Meningkatkan inklusivitas dan keadilan. Manajemen pendidikan membantu memastikan bahwa semua siswa, termasuk mereka yang mungkin menghadapi tantangan seperti kemiskinan, kecacatan, atau etnisitas, memiliki kesempatan yang sama untuk berhasil. 4. Mempersiapkan siswa untuk masa depan. Manajemen pendidikan membantu memastikan bahwa siswa mempersiapkan diri untuk masa depan dengan memberikan mereka keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk berhasil di pasar kerja dan masyarakat. 5. Meningkatkan partisipasi orang tua dan masyarakat. Manajemen pendidikan membantu memastikan bahwa orang tua dan masyarakat memiliki peran yang lebih aktif dalam sistem pendidikan yang dapat mengarah pada peningkatan dukungan dan partisipasi dari orang tua atau masyarakat. Untuk menjamin kualitas SD, infrastruktur yang baik berperan tinggi dalam proses pembelajaran yang nyaman dan kondusif bagi siswa. Fasilitas yang ada di SD Negeri 1 Pringsewu Selatan mengacu pada bangunan yang digunakan sebagai ruang belajar. Siswa-siswa kelas ini tidak cukup untuk melakukan studi, dan masih ada beberapa fasilitas yang perlu diperbaiki oleh manajemen sekolah. Jadi kemarin kita saat kesana itu kita bertanya pada salah satu muridnya. Jadi ternyata mereka itu ada 2 sesi, yaitu sesi pagi dan sesi siang, dikarenakan memang kelasnya itu tidak cukup dan bangunannya itu memang sempit dan kecil. Mungkin karena SD-nya juga berada di pinggir jalan ya, jadi dia itu tidak ada lahan yang cukup luas untuk membuat SD itu bisa dibangun kelas-kelas baru gitu. Jadi hambatannya itu ya karena mungkin SD-nya ini berada di pinggir jalan dan juga di tengah-tengah, jadi tidak memiliki lahan yang mungkin bisa untuk dibangun kelas lagi. Tantangan manajemen pendidikan sekolah, yang pertama itu kan mungkin keterbatasan anggarannya. Dari yang saya jelaskan tadi mengenai fasilitas-fasilitasnya ini, mungkin bisa dibilang bahwa ini memiliki keterbatasan anggaran, karena kan kita tahu bahwa ini adalah sekolah negeri yang dimana seluruh dananya mungkin dari pemerintah. Saya tidak tahu apakah itu sudah diberikan dana sudah sangat full atau bagaimana, tetapi memang dari segi sekolahnya pun infrastrukturnya itu harus melakukan pengelolaan fasilitas yang baru ya, dari baik segi fasilitas, pembangunan, dan juga mengenai sarana dan prasarana. Tapi kemarin saat kami datang ke sana memang sudah melakukan renovasi pembangunan terlebih dahulu, tapi untuk yang lainnya saya tidak tahu karena itu masih dalam proses, kata gurunya. Terus yang kedua itu kualitas guru ya. Mungkin karena rekrutmen gurunya ini terbilang susah atau bagaimana saya tidak tahu, tapi kemarin saat datang ke sana kepala sekolahnya mengatakan bahwa mayoritas guru di sana memang adalah seorang guru perempuan, bukan guru laki-laki. Pada saat pendaftaran pun yang datang hanyalah seorang guru perempuan. Saya tidak tahu apakah karena guru laki-lakinya ini tidak masuk dalam standar rekrutmen di sekolah itu atau bagaimana. Tetapi memang karena mungkin akreditasinya sudah ada dan murid-murid di sana juga sudah terbilang sangat pintar ya, karena melakukan tes juga saat masuk itu mengharuskan kita memiliki guru yang memiliki kualitas yang baik. Lalu kurikulum, mungkin ini juga menjadi tantangan bagi sekolah itu ya, apalagi dia sudah mendapatkan akreditasi A. Itu mengharuskan mereka mengikuti perkembangan zaman dan juga mengganti setiap kurikulum yang sudah ditetapkan bahwa 4 tahun sekali akan ada perubahan. Seperti kemarin K13 berubah menjadi kurikulum merdeka, itu juga sebenarnya membuat sekolah harus mengikuti aturan yang lebih pendidikan nasionalnya itu. Jadi itu membuat sekolah juga memiliki tantangan tersendiri, apalagi
ini tentang pendidikan karakter, tapi dilihat dari segi siswa-siswanya itu sudah terrealisasikan dengan baik sepertinya, karena memang dari karakternya pun sudah terlihat ya, sudah sangat bagus. Dan dari pembicaraan bersama guru pun sudah sangat terbuka. Intinya mereka menurut saya sudah baik untuk merealisasikan kurikulumnya dengan sangat baik. Apalagi kemarin pas ditanya mengenai 10 besar peringkat, mereka tidak mengatakan siapa yang mendapatkan peringkat, karena memang katanya di sekolah itu tidak menonjolkan siapa yang nilainya paling besar yaitu, tapi menonjolkan siapa yang memiliki sopan dan santun yang sangat bagus. Gurunya mengatakan bahwa mereka hanya berfokus pada pendidikan karakter anaknya dan bagaimana cara anak-anak itu melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi mereka tidak memberitahukan nilai-nilainya, karena itu akan menjadi kesenjangan sosial bagi murid-muridnya. Lalu yang kelima, teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan ini kan pasti memerlukan biaya dan tambahan ya. Apalagi mungkin ada beberapa guru yang sudah tua, jadi ini harus melakukan pelatihan lagi karena sekarang sudah zamannya sudah maju. Jadi setiap sekolah juga harus memiliki tantangan untuk harus memiliki kemahiran dalam teknologi. Jadi ini juga menjadi tantangan tersendiri untuk sekolahnya, yaitu untuk menyediakan pelatihan dan juga pendidikan untuk mungkin guru-guru yang masih belum memahami teknologi. Lalu partisipasi orang tua. Ini partisipasi orang tua ini sangat penting ya. Dari segi sekolah itu sudah menanamkan ini dengan baik. Jadi kalau ada acara-acara di luar sekolah atau acara-acara di luar pembelajaran, pasti akan adanya rapat dan juga pembicaraan dari pihak sekolah dan juga orang tua. Tetapi kan terkadang itu ada yang orang tuanya tidak peduli ya. Jadi ya udah terserah, ikut aja. Jadi mungkin ini ya yang menjadi tantangan tersendiri juga buat sekolah. Apalagi dari kesenjangan ekonomi itu juga menjadi tantangan tersendiri untuk sekolah. Analisis berdasarkan hasil analisis dari wawancara dan observasi di SD Negeri 1 Pringsewu Selatan dapat diambil perspektif pedagogik tentang manajemen pendidikan peserta didik di sekolah tersebut cukup terlihat dan banyak perkembangan yang kami dapatkan. Dari instrumen penelitian yang kami gunakan, cukup bisa menggambarkan perkembangan tersebut. Guru menerapkan ajaran dasar tentang manajemen pendidikan dengan baik di sekolah, seperti guru memiliki filosofi pendidikan yang jelas, guru memahami teori dan metode pembelajaran yang efektif, guru menerapkan prinsip-prinsip manajemen pendidikan dalam metode kelas dan pembelajaran. Suasana kelas nyaman, kondusif, dan siswa aktif terlibat dalam proses belajar mengajar. Hampir semua guru telah menginternalisasi dan menerapkan konsep manajemen pendidikan secara baik dalam teori maupun praktik. Faktor-faktor seperti pelatihan, pengalaman mengajar, dan komitmen untuk meningkatkan diri mempengaruhi tingkat pemahaman dan penerapan nilai-nilai karakter di antara para tenaga pendidik dan para siswa. Langkah-langkah perbaikan dan pelatihan tambahan mungkin diperlukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran manajemen pendidikan di sekolah tersebut secara keseluruhan. Kesimpulan, berdasarkan laporan hasil penelitian mengenai perkembangan manajemen pendidikan di SD Negeri 1 Pringsewu Selatan, dapat disimpulkan beberapa hal seperti terdapat perkembangan yang cukup terlihat dalam pemahaman dan praktik manajemen pendidikan peserta didik di sekolah tersebut. Siswa aktif dalam proses belajar dan pembelajaran. Guru membuat proses rencana belajar mengajar yang terencana, terstruktur, dan sistematis. Guru mengelola kelas dengan efektif dan efisien. Suasana kelas yang nyaman, kondusif, dan mendukung pembelajaran. Guru menerapkan prinsip-prinsip manajemen pendidikan dalam mengelola kelas dan pembelajaran. Guru memahami karakteristik dan perkembangan siswa. Guru memiliki filosofi pendidikan yang jelas.
Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.